Tapi sesudah dia umur 10 tahun, dia udah agak berkurang karena udah tinggi. Jadi buahnya hanya di atas. Sebelum kita kerjasama atau koordinasi, ini petani-petani kita sangat mengeluh mengenai budidaya tanaman kopi. Jadi setelah kita kerjasama dan mempelajari budidaya tanaman kopi, kita telah sampaikan ke petani kopi kita, khususnya petani-petani yang kurang efektif merawat tanaman kopi. Jadi di sini kami ucapkan terima kasih kepada ITFC atas dukungan, memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan berupa pupuk sama pestisida. Kita edukasi mulai dari pemilihan benih, cara berbudidaya, pengelolaan penaung, dan di lokasi yang kita pada saat ini adalah salah satu integrasi kopi dengan ternak. Dom ini rumah jemur. Ini adalah termasuk bantuan dari ITFC melalui Max Program Kopi. Kopi itu untuk menentukan rasa, dapat rasa itu yang maksimum itu 100%. Budidaya itu mencakup 40%. Di mana budidaya ini itu kita harus perhatikan pemangkasan. Contohnya seperti ini, cabang-cabang seperti ini kita harus buang. Ini seperti ini kan terlalu rimbun sehingga ini bunga yang di dalam ini nggak kena cahaya matahari, sehingga ini menyebabkan kurang penyerbukan, kurang sempurna, sehingga tidak terjadi buah. Ini awalnya sebenarnya seperti ini, cabang-cabang kecil ini adalah bunga yang mekar tapi tidak kena panas matahari. Dalam budaya tadi pemangkasan sudah, ini kita bikin rorak. Rorak itu adalah pemutusan akar. Seperti ini ada lubang. Ini lubangnya, ini di dalam inilah tumbuh. Kita masukkan semua serasa pada organik seperti ini, yang menjadi kompos. Jadi ini kan akarnya sudah nampak, dan ini makan di sini langsung. Itu sangat penting untuk pertumbuhan. Dan juga untuk budidaya kopi yang salah satu yang sangat penting adalah pemberantasan hama penyakit. Kenapa? Salah satunya kena Helopeltis. Daunnya seperti ini. Seperti ini pucuknya serangan Helopeltis. Dengan serangan ini biasanya akan tumbuh pucuk banyak dan buahnya nggak ada. Jadi ini makanya harus kita berantas. Biasanya ini kita berantas dengan kimia. Itu hanya biasanya serangannya pada saat peralihan musim hujan ke musim kemarau. Itu aja kita lihat. Untuk mendapatkan rasa kopi 100% itu kan 40% dia di budidaya, 30%-nya di prosesor. Proses ini kita masukkan semua di sini di dom. Dom ini rumah jemur. Jadi ini proses kopi yang 30% tadi ini ada beberapa. Salah satunya adalah full wash. Full wash yang kita maksud panen, pulper, fermentasi 1 malam, baru di besoknya dicuci baru dijemur di sini. Ini dijemur sampai dengan kadar air 12-13% baru kita haler di mesin haler untuk mendapatkan biji green bean seperti ini. Proses wine ini panen, masukkan ke plastik seperti ini, plastik kedap udara seperti ini, masukkan ke dalam, ikat dengan karet dan kedap udara, kita biarkan selama 28 sampai 35 hari. Setelah 35 hari ini baru kita jemur seperti ini sampai kering, sampai kadar airnya juga 12-13%. Ada juga yang sering kita lakukan yang namanya proses natural. Di mana proses natural itu panen langsung dijemur kemari sampai juga dihaler dia pada saat kadar airnya 12-13%. Jadi sesudah didempot, dia ngutipnya pun udah enak, buahnya pun agak lumayan lah gitu. Dulu nggak pernah aku mencuci gitu kan. Sesudah penyuluhan ini udah mencuci batang, mencuci di carang-carang gitu. Oh, dipangkas maksudnya ya? Dipangkas. Tanah ini kan udah dari dulu bekas jeruk. Jadi kami tambahi gitu kan kompos, ya agak lumayan. Kurang komposnya, kurang full hasilnya gitu.
Petani sangat berbahagia yang sebelumnya produksi itu sangat rendah. Dengan hadirnya kita melalui Skopi, ini sangat berdampak untuk peningkatan produksi. Petani berharap supaya kegiatan ini terus berlanjut dalam upaya untuk meningkatkan produksi serta untuk penerapan berbagai inovasi yang baru keterkaitan yang diinginkan oleh petani saat ini. Berhubung karena perubahan iklim serta faktor lain, sehingga diharapkan pendampingan ini tetap terus berjalan. Itu saja dari saya. Salam Skopi.